Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, berjumpa kembali dalam mata kuliah analisis real. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teorema-teorema yang muncul setelah diketahui bahwa bilangan real merupakan lapangan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 teorema, yaitu 1. Jika saya punya A, B anggota real dengan A plus B sama dengan 0, dengan A plus B sama dengan A maksudnya, maka B-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika sama ya, AB-nya anggota bilangan real dengan A-nya tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A, maka B-nya yang sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa A kali 0 sama dengan 0 untuk A dan 0-nya anggota bilangan real. Nah, kali ini kita akan melanjutkan teorema apa lagi yang mungkin muncul akibat teorema yang 3 ini dan berlakunya lapangan untuk bilangan real. Jadi yang pertama, jika A anggota bilangan real, maka min 1 dikali A itu sama dengan min A. Oke. Yang kedua, min dikali min A, sama dengan A. Yang ketiga, bahwa min 1 dikali min 1 itu sama dengan 1. Yang keempat, ini semuanya akan kita buktikan menggunakan sifat lapangan dan teorema yang sebelumnya. Yang keempat, jika saya punya A, B anggota bilangan real, masih sama ya. Ya, harusnya dari awal tadi kita tulis ketahuinya, maksudnya A, B-nya anggota bilangan real ya. Dengan A plus B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan min A. Yang kelima, masih sama, jika A, B anggota bilangan real dengan A-nya tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga A kali B-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 1 per A. Ini masih sekitaran identitas dan inverse penjumlahan maupun pembagian. Kemudian yang keenam, selanjutnya, jika A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ini juga sama, masih dari sifat lapangan, karena kalau kita ingat kembali bahwa lapangan itu merupakan daerah integral juga, sehingga dia tidak memiliki pembagi 0. Artinya konsekuensi dari perkalian A, B yang menghasilkan 0, salah satunya harus 0. Setidaknya salah satunya harus 0. Baik, kita akan buktikan satu-satu. Yang pertama, jika jika negatif 1 dikali A itu sama dengan min A. Yang pertama, kita ketahui bahwa A-nya bilangan real. Kalau saya punya min 1
dikali A, kemudian saya jumlahkan dengan A, ya. Ini bisa saya tulis kembali sebagai bentuk lain min 1 dikali A ditambah 1 dikali A gitu ya. Sama saja ya, hanya berubah bentuk. Satunya dimunculkan. Berdasarkan sifat distributif, maka ini bisa saya tulis sebagai min 1 plus 1 dikali A. Selanjutnya ini 0 dikali A maka sama dengan 0. Sehingga min 1 dikali A plus A itu sama dengan 0. Sehingga min 1 dikali A plus A itu sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa identitas itu dihasilkan dari penjumlahan satu unsur dengan inversnya. Artinya, kalau saya punya A sebagai unsur di real, maka untuk menghasilkan identitas A tersebut harus saya jumlahkan dengan inversnya, yaitu negatif A. Jadi supaya sama kelihatannya, A ini harus saya jumlahkan dengan inversnya negatif A supaya menghasilkan identitas. Nah, dari dua persamaan ini kalau saya tuliskan secara bersamaan, A sama dengan min A plus A. Ini tinggal saya kurangkan kedua ruas dengan negatif A, sehingga hilang dan hasilnya min 1 dikali A itu sama dengan min A gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, min dikali min A itu sama dengan A. Pembuktiannya serupa, mirip lah ya. Kita gunakan sifat identitas ini. Jadi kalau saya punya min A, oke, kita mulai dari identitas biasanya. A ditambah min A itu sama dengan 0. Ini sifat identitas yang tadi sama ya. Artinya kalau saya ambil unsur A di real dan saya jumlahkan dengan inverse-nya, maka menghasilkan identitas. Nah, bagaimana kalau saya ambil unsur di real-nya adalah min A? Kalau kita lihat polanya, di sini tidak ada min, inverse-nya ada min-nya. Jadi kalau saya anggap ini unsur yang tidak ada min-nya, maka inverse-nya adalah min A. Gitu ya. Jadi dari sini sama seperti tadi kita buat persamaan, yaitu A tambah min A sama dengan min A tambah min A. Oke, ini saya balik ya supaya urutannya sama. Jadi min A ditambah A sama dengan min A ditambah min A. Sehingga kalau saya hilangkan kedua ruasnya, saya hilangkan min A-nya, maka jadinya A sama dengan min A gitu ya. Sama ya. Ini karena berlakunya sifat komutatif di lapangan. Kemudian yang ketiga, min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Oke. Min 1 dikali min 1 itu sama dengan 1. Min 1 kita gunakan dua teorema yang atas ini ya. Bahwa min 1 kali A sama dengan min A dan min dikali min A sama dengan A. Jadi kalau misalnya saya punya min 1 dikali min 1, kita lihat min 1 yang pertama. Min 1 kita anggap A-nya sebagai
min 1, sehingga menjadi min dalam kurung min 1 ya. Gunakan teorema yang pertama. Sehingga saya punya di sini min 1 berdasarkan teorema yang pertama. Jadi kita anggap A-nya adalah min 1. Dari teorema kedua, kalau saya punya min A, cukup ditulis A saja. Sehingga kalau saya punya min 1, ini sama dengan 1. Jelas ya? Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini, jika A, B anggota bilangan real dengan A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Ya, ini mudah ya. Oke, jadi saya punya A plus B sama dengan 0. Untuk membuktikan B sama dengan min A, kita cukup menghilangkan A yang berada di sebelah kiri. Caranya dengan menjumlahkannya dengan inverse-nya. Inverse dari A yaitu min A. Masih seputaran inverse dan identitas. Sehingga ini saya punya min A tambah 0. Ini hasilnya 0, jadi sisa B sama dengan min A. Gitu ya. Ini mudah ya. Yang kelima juga sama. Yang kelima ini perkaliannya. Jadi A kali B sama dengan 1. Supaya mendapatkan B sama dengan 1/A, kita hilangkan saja A-nya yang sebelah kiri. Sama dengan mengalikannya dengan inverse-nya. Inverse perkalian yaitu 1/A. Dikali A dikali B sama dengan 1/A dikali 1. Sehingga ini jadi 1. Sisa B, maka B sama dengan 1 dikali B sama dengan 1/A gitu kan. Kali 1 ya. Ingat perkalian identitas, maka hasilnya dirinya sendiri. B sama dengan 1/A. Ya, ini juga sama ya. Perkalian dengan penjumlahan dengan kalau ini mau kita tuliskan nolnya juga boleh. 0 plus 0 ya. Penjumlahan dengan identitas menghasilkan dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Baik. Yang terakhir, yang keenam. Jika saya punya perkalian yang menghasilkan 0, maka salah satunya pasti 0. Ya. Ini bisa kita asumsikan misalnya B yang bukan 0 gitu ya. Misalnya B yang bukan 0. Jadi kita membuktikannya salah satu saja, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa kesimpulannya A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Setidaknya satu saja. Katakanlah misal B-nya yang tidak sama dengan 0. Maka harus saya buktikan bahwa A-nya yang 0. Jadi misal B-nya yang tidak sama dengan 0, berarti harusnya A-nya yang sama dengan 0 gitu kan. Oke. Kita akan buktikan bahwa A-nya yang sama dengan 0. Jadi kita punya A kali B sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Kemudian yang bukan 0-nya adalah B. Kalau B-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya anggota bilangan real, maka B ini punya inverse terhadap perkalian kan. Jadi ini saya kedua ruas saya kalikan dengan inverse dari B. Masih seputaran inverse dan identitas ya. Sehingga ini hasilnya identitas perkalian yaitu 1. Jadi A kali 1 sama dengan 0. Karena 0 dikali unsur di real itu sama dengan 0. Berdasarkan teorema yang
sebelumnya ya, teorema pada pertemuan sebelumnya, yaitu A kali 0 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan A sama dengan 0. Terbukti. Kalau mau membuktikan yang B-nya sama dengan 0 juga boleh, berarti dimisalkan A-nya yang tidak sama dengan 0. Gitu ya. Kita lanjutkan ke rasional dan irasional dalam bilangan real. Karena bilangan real itu pada dasarnya terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan bilangan rasional dan irasional. Apa bedanya? Oke, bilangan rasional itu didefinisikan sebagai, di bilangan rasional kita beri simbol Q ya. Bilangan rasional itu didefinisikan sebagai X, di mana X-nya bisa dibuat sebagai A per B dengan A-nya dan B-nya bilangan bulat. Dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita punya definisi bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu bisa dibuat sebagai pecahan dengan A, B-nya bilangan bulat. Nah, bilangan real selain bilangan rasional itu disebutnya irasional. Karena tidak bisa dibuat sebagai bentuk seperti ini. Tidak bisa dibuat bentuk seperti ini, A per B, sehingga ya punya kasus khusus ya. Misalnya apa? Misalnya yang biasa dibuat contoh itu akar 2. Akar 2 tidak bisa dibuat A per B. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi untuk mewakili akar 2. Ya, akar 2 bisa dibuat pecahan. Oke, bisa. Misalnya akar 2 per 1 gitu ya. Tapi ini bukan bilangan bulat. Walaupun satunya ini bilangan bulat. Jadi tidak bisa dibuat sebagai bilangan rasional. Kemudian di dalam bilangan real juga ada istilahnya bilangan ganjil dan bilangan genap. Dimana kita tahu bahwa ganjil, genap dulu ya, genap itu biasanya dalam bentuk 2n atau bisa juga didefinisikan sebagai 2n, di mana n-nya itu bilangan bulat. Kalau ganjil itu bisa dibentuk sebagai 2n min 1 atau 2n plus 1 juga bisa, dimana n-nya sama ya, bilangan bulat. Nah, kita akan coba membuktikan berdasarkan definisi bilangan rasional bahwa akar 2 ini bukan bilangan rasional atau irasional. Jadi misal akar 2 ini bukan misal akar 2 ini bilangan rasional gitu ya. Misal akar 2 ini bilangan rasional. Jadi kita akan membuktikannya dengan kontradiksi bilangan rasional. Kalau akar 2 ini bilangan rasional, maka tentu akar 2 ini bisa dibuat sebagai A per B kan.
akar 2 ini bisa dibuat sebagai A per B, di mana A-nya bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat. Dengan catatan bahwa GCD dari A dan B-nya itu 1. Artinya ini sudah bentuk terkecil gitu ya. Misalnya 1/2, 3/5 gitu. Itu GCD-nya 1. Nah, kalau misalnya akar 2-nya bisa dibuat A per B, artinya bahwa 2 itu sama dengan A per B kuadrat kan gitu ya. A per B kuadrat. Atau di sini bisa saya tulis sebagai 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Atau bisa juga 2 dikali B kuadrat sama dengan A kuadrat. Dari sini kita tahu bahwa A kuadratnya itu genap. Ini genap. Oke, A kuadratnya genap. Kalau A kuadratnya genap, maka akibatnya A-nya juga genap. A-nya juga genap. Kenapa A-nya genap? Oke, untuk membuktikan ini, artinya kita punya teori ya. Kalau A kuadrat punya teorema. Kalau A kuadrat genap, maka A-nya juga genap. Itu harus kita buktikan. Nah, untuk membuktikan ini, cara yang termudah adalah dengan menggunakan kontraposisi. Jadi, teorema asalnya kan A kuadrat genap. A kuadrat genap, maka A genap. Ini bisa kita buktikan dengan kontraposisinya, yaitu negasi dari ini, maka negasi dari ini. Jadi, negasi dari A genap yaitu A ganjil atau A bukan genap, maka A kuadrat bukan genap atau ganjil. Jadi misalnya saya pakai 2n-1. Jadi misal ini kita buktikan yang ini ya. Misal A-nya sama dengan 2n-1. Untuk menunjukkan bahwa A kuadrat ganjil, kita buat saja langsung A kuadrat sama dengan 2n-1 dikuadratkan. Ini sama saja dengan 4n kuadrat min 4n plus 1 gitu ya. Betul nggak? 2n 4n kuadrat min 2n plus 1. Oke. Ini kalau saya buat bentuk seperti ini, jadinya 2 dikali n kuadrat 2 dikali 2n kuadrat min 2n plus 1 gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa ternyata A-nya itu ganjil. Ternyata A-nya itu ganjil. Ya. Karena bentuknya seperti ini. A-nya ganjil, ternyata A kuadratnya ganjil gitu ya. A-nya ganjil, A kuadratnya ganjil. Sehingga konsekuensinya adalah kalau A kuadrat genap, maka A genap. Berarti ini jelas A-nya genap. Kalau A-nya genap, akibatnya apa?
Kalau A-nya genap, berarti B-nya itu harus ganjil. Karena kalau B-nya genap, dia tidak akan mempunyai GCD sama dengan 1. Ya, kalau genap dengan genap kan mungkin GCD-nya bisa 2 dan seterusnya. Jadi haruslah B-nya juga ganjil. Harusnya B-nya ganjil. Tapi kita lihat. Ini catatan dulu ya. Kita lihat dari sini. 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena A-nya genap, maka A ini bisa saya buat sebagai misalnya dari sini ya 2N, berarti 2N. Oke, misal A-nya sama dengan 2N. Maka 2B kuadrat sama dengan 2N kuadrat ya. Ini sama dengan 4N kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan berapa? 2N kuadrat. Artinya B kuadrat juga genap. Ini genap. Nah, kalau B kuadratnya genap, konsekuensinya B-nya juga harus genap dong, sama seperti ini. Maka B-nya juga genap dong. Ya. B-nya genap. A-nya dari sini dari A-nya genap, B-nya ganjil. Dari sini kalau A-nya genap, B-nya genap. Ini gimana ini? Yang satu ganjil, yang satu genap. Berarti kontradiksi. Oh sorry ya, gambarnya tadi nggak kelihatan ya. Jadi ini kontradiksi. Yang satu ganjil, yang satu genap. Maka pengandaian bahwa akar 2 anggota bilangan rasional itu tidak tepat. Harusnya kan gitu ya. Kalau sudah berandai-andai ternyata pengandaian kita salah, ya kembali ke asalnya. Kalau kita sudah melamun oh ternyata kita sudah sadar, kembali ke realnya, ke dunia realnya, ke kenyataannya. Jadi misalnya akar 2 anggota bilangan rasional, karena ini salah maka harusnya ya akar 2 bukan bilangan rasional. Jadi maka akar 2 bukan bilangan rasional atau irasional. Nah gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan ini. Jika ada yang ditanyakan silakan langsung ke Bapak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.